Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutahara dengan NIM 2441104051167. Saya dari kelas 4 PGMID. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Di sini kita akan mencangkup 3 bagian utama yang saling berkaitan dalam memahami Islam secara akademis dan spiritual. Yang pertama, yaitu metodologi studi Islam. Yang kedua, membahas pengertian, definisi, dan pendekatan ilmiah dalam mengkaji Islam, termasuk perbedaan metode dan metodologi. Yang ketiga, yaitu rukun Islam. Yang keempat, mengkaji 5 pondasi utama Islam. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, beserta dalil dan hikmahnya. Yang kelima, dalil keimanan kepada Tuhan. Yang keenam, menelaah dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yaitu akal dan logika sebagai dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada pengertian metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun istilah. Menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, artinya sepanjang, dan hodos, artinya jalan. Jadi, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu, cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Nah, sedangkan menurut istilah, metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos, dan logos. Metodos itu berarti cara, kiat, dan seluk-beluk yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu. Sementara logos berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Dengan demikian, metodologi adalah metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Metodologi juga memiliki arti atau memiliki pengertian, yaitu berupa masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu. Metode kognitif yang betul untuk mencari kebenaran adalah lebih penting dari filsafat, sains, atau hanya mempunyai bakat saja. Cara dan prosedur untuk memperoleh pengetahuan dapat ditentukan berdasarkan disiplin ilmu yang dikajinya. Oleh karena itu, dalam menentukan disiplin ilmu, kita harus menentukan metode apa yang relevan dengan disiplin itu. Nah, masalah yang dihadapi dalam proses verifikasi ini adalah bagaimana prosedur kajian dan cara dalam pengumpulan serta analisis data agar kesimpulan yang ditarik nantinya itu akan memenuhi persyaratan berpikir induktif. Nah, cara ini itu disebut dengan metodologi kajian atau metodologi penelitian. Nah, selain itu, metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode, sedangkan metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Menurut Safi mendefinisikan bahwa metodologi sebagai bidang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkaji sebuah fenomena alam dan manusia. Dengan kata lain, metodologi adalah bidang penelitian ilmiah yang membenarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan aturan-aturan, prosedur-prosedur sebagai metode ilmiah.
Ketika metode digabungkan dengan kata logos, maknanya itu akan berubah. Logos berarti studi tentang atau teori tentang. Oleh karena itu, metodologi tidak lagi sekedar kumpulan cara yang sudah diterima saja, akan tetapi berupa kajian tentang metode. Dalam metodologi dibicarakan bahwa kajian tentang cara kerja ilmu pengetahuan itu pendek kata. Bila dalam metode tidak ada perbedaan, refleksi, dan kajian atas cara kerja ilmu pengetahuan. Sebaliknya, dalam metodologi terbuka luas untuk mengkaji, mendebat, dan merefleksi cara kerja suatu ilmu. Maka dari itu, metodologi menjadi bagian dari sistematika filsafat, sedangkan metode tidak. Metodologi adalah ilmu cara-cara dan langkah-langkah yang tepat, baik, dan terencana dalam melakukan kegiatan yang dikehendaki untuk menganalisa sebuah sesuatu. Nah, penjelasan serta menerapkan cara untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Istilah metodologi studi Islam digunakan ketika seorang ingin membahas kajian-kajian seputar ragam metode yang biasa digunakan dalam studi Islam. Sebut saja contohnya itu seperti kajian atas metode normatif, historis, filosofis, komparatif, dan lain sebagainya. Metodologi studi Islam mengenal metode-metode itu sebatas teoritis saja. Seseorang yang mempelajarinya juga belum menggunakannya dalam praktik. Ia masih dalam tahap mempelajari secara teoritis, bukan praktis. Selanjutnya ada pengertian studi Islam. Studi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu study, yang mana dalam mengambil kata serapannya ke dalam Indonesia melalui proses adopsi atau menyesuaikan ejaan unsur bahasa, yaitu study menjadi studi dan mengandung arti mempelajari atau mengkaji. Sedangkan secara terminologi, studi adalah suatu aktivitas. Kalau secara terminologi, studi adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dan yang tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bias menjadi bias untuk mencapai hasil yang optimal. Kata studi Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata studi dan kata Islam. Kata studi memiliki berbagai pengertian. Rumusan Lester Crow dan Alice Crow menemukan bahwa studi adalah kegiatan yang secara sengaja diusahakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan, mencapai pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan suatu keterampilan. Sementara menurut Muhammad Hatta mengartikan bahwa studi Islam mempelajari sesuatu untuk mengerti adanya kedudukan, mencari pengetahuan tentang sesuatunya di dalam hubungan sebab dan akibatnya. Nah, kalau ditinjau dari jurusan yang tertentu dan dengan metode yang tertentu pula. Pengertian Islam secara etimologi, ilmu asal-usul kata kalam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata salima yang berarti selamat, sentosa. Dari kata ini dibentuk menjadi kata aslama yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kata aslama ini dibentuk kata Islam,
aslama yuslimu islaman, yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Sedangkan pengertian Islam menurut istilah adalah agama yang didasarkan pada 5 pilar utama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian metodologi studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sedangkan pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya secara murni, tanpa dipengaruhi sejarah, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Al-Quran, dan akhlak. Di kalangan para ahli masih terdapat perdebatan di sekitar permasalahan apakah studi Islam agama itu dapat dimasukkan ke dalam bidang ilmu pengetahuan. Mengingat sifat dan karakteristik antara ilmu pengetahuan dan agama itu berbeda. Amin Abdullah mengatakan, jika penyelenggaraan dalam penyampaian Islam study atau dirasah Islamiyah hanya mendengarkan dakwah keagamaan di dalam kelas, lalu apa bedanya dengan kegiatan pengajian dan dakwah yang sudah ramai diselenggarakan di luar bangku kuliah? Merespon hal tersebut, menurut Amin Abdullah, pangkal tolak kesulitan pengembangan wilayah kajian Islamic Study atau dirasah Islamiyah berakar pada kesukaran seorang agamawan untuk membedakan antara yang normativitas dan historitas. Pada dataran normativitas, kelihatan Islam kurang pas untuk dikatakan sebagai disiplin ilmu, sedangkan untuk dataran historis tampaknya tidaklah salah. Pada dasarnya, normativitas studi Islam agaknya masih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak. Sehingga, kadar muatan analisis kritis, metodologis, historis, empiris, terutama dalam menelaah teks-teks atau naskah-naskah keagamaan produk sejarah terdahulu itu kurang begitu ditonjolkan, kecuali dalam lingkungan para peneliti tertentu yang masih sangat terbatas. Secara sederhana, dapat ditemukan jawabannya jika dilihat dari segi normatif, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Maka, Islam itu lebih merupakan agama yang tidak dapat diberlakukan padanya paradigma ilmu pengetahuan, yaitu paradigma analitis, kritis, metodologis, historis, dan empiris. Sebagai agama, Islam lebih bersifat memihak, apologis, dan subjektif. Sedangkan jika dilihat dari segi historisnya, yakni Islam dalam arti yang dipraktikkan oleh manusia serta tumbuhan dan berkembang dalam sejarah kehidupan manusia itu, maka Islam dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu, yakni ilmu keislaman. Nah, ketika Islam dilihat dari sudut normatif ini, Islam itu merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah dan muamalah. Sedangkan ketika Islam dilihat dari sudut historis atau sebagaimana yang tampak dalam masyarakatnya, Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu. Selanjutnya, studi Islam sebagaimana dikemukakan di atas berbeda pula dengan apa yang disebut sebagai sains Islam.
Sains Islam itu sebagaimana dikemukakan oleh Husainers adalah sains yang dikembangkan oleh kaum muslimin sejak abad Islam kedua. Yang keadaannya itu sudah tentu merupakan salah satu pencapaian besar dalam peradaban Islam. Selama kurang lebih 700 tahun, sejak abad kedua hingga ke-9 Masehi, peradaban Islam merupakan peradaban yang paling produktif dibandingkan peradaban manapun di wilayah sains. Dan sains Islam berada pada garda depan dalam berbagai kegiatan, mulai dari kedokteran sampai dengan astronomi. Dengan demikian, sains Islam mencangkup berbagai pengetahuan modern, seperti kedokteran, astronomi, matematika, fisika, dan sebagainya, yang dibangun atas arahan nilai-nilai Islami. Sementara studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari ajaran Islam yang dipraktikkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sedang pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, secara murni tanpa dipengaruhi sejarah, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Al-Quran, dan akhlak. Dari 3 kategori ilmu keislaman tersebut, maka muncullah apa yang dikenal dengan madrasah diniyah, yaitu lembaga pendidikan yang secara khusus mengajarkan pengetahuan agama. Ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan institut agama Islam yang di dalamnya diajarkan studi Islam yang meliputi tafsir, hadis, teologi, filsafat, tasawuf, hukum Islam, sejarah kebudayaan Islam, dan pendidikan Islam. Kemudian muncul pula Universitas Islam yang di dalamnya diajarkan berbagai ilmu pengetahuan modern yang bernuansa Islam yang selanjutnya disebut sains Islam. Baik, selanjutnya ada Islam dibangun atas 5 pondasi, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, jelaskan tentang 5 pondasi tersebut dan apakah seseorang masih bisa dikatakan muslim jika salah satu dari pondasi itu tidak terpenuhi. Nah ya, yang pertama, Islam dibangun atas 5 pondasi rukun Islam. Agama Islam itu merupakan agama yang memiliki dasar-dasar ajaran yang jelas dan terstruktur. Dasar tersebut dikenal dengan istilah rukun Islam, yaitu 5 pondasi utama yang menjadi penyangga tegaknya kehidupan seorang muslim. Sebagaimana sebuah bangunan membutuhkan pondasi yang kuat agar tidak mudah roboh. Demikian pula kehidupan seorang muslim itu membutuhkan 5 pondasi yang kokoh agar keimanan dan amal ibadahnya itu tetap terjaga. Nah, dasar mengenai 5 pondasi Islam dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Persaksian syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kelima rukun Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Masing-masing rukun memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, yang pertama, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat.
Syahadat itu merupakan rukun Islam yang pertama dan menjadi dasar utama seseorang memeluk agama Islam. Syahadat memiliki arti bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat bukan sekadar ucapan lisan saja, tetapi juga harus diyakini dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Makna syahadat pada kalimat pertama, La ilaha illallah, itu mengandung makna bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Seorang muslim tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun itu. Kalimat kedua, Muhammadar Rasulullah, mengandung makna bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang wajib diikuti ajarannya. Semua petunjuk hidup yang dibawa Rasulullah menjadi pedoman bagi umat Islam. Syahadat memiliki fungsi, yaitu yang pertama, menjadi pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam, menjadi dasar seluruh amal ibadah, menumbuhkan keyakinan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa syahadat, seseorang tidak dapat disebut sebagai muslim karena syahadat merupakan identitas dan fondasi utama dalam keislaman. Rukun yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari dengan gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat merupakan rukun Islam kedua yang memiliki kedudukan sangat penting. Bahkan, sholat sering disebut sebagai tiang agama. Jika tiang sebuah bangunan roboh, maka bangunan tersebut akan runtuh. Demikian pula, jika sholat ditinggalkan, maka kualitas keagamaan seseorang akan mengalami kemunduran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang memiliki arti, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ayat tersebut menunjukkan bahwa salat tidak hanya berupa gerakan fisik saja, akan tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perilaku seseorang. Hikmah melaksanakan salat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa bahwa kita itu selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menumbuhkan kedisiplinan waktu. Nah, orang yang menjaga sholat dengan baik akan memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan Allah dan cenderung lebih mudah mengendalikan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan. Puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang menjadi rukun Islam adalah puasa pada bulan Ramadan, yaitu merupakan puasa yang wajib harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan utama puasa adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Puasa mengajarkan manusia bahwa untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas ibadah.
Ketika seseorang Muslim menjalankan ibadah puasa, orang tersebut akan memiliki hikmah yang bisa diambil, yaitu melatih kesabaran, menumbuhkan empati terhadap orang miskin, bukan orang miskin saja tetapi terhadap sesama manusia, melatih pengendalian diri, meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, menjaga kesehatan tubuh apabila dilakukan benar. Nah, melalui puasa ini, seorang muslim belajar bahwa tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Kemampuan mengendalikan diri ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari jika diterapkan. Rukun yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial umat muslim dalam agama Islam. Zakat itu bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, membantu fakir miskin, mengurangi kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang memiliki arti, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Apabila seorang muslim memberikan zakat, melakukan zakat, itu akan memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada diri manusia, pada diri setiap muslim itu akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengurangi sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap harta, membantu masyarakat yang membutuhkan, menciptakan pemerataan kesejahteraan, mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Zakat menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia yang ada di muka bumi ini. Yang kelima, itu haji. Haji adalah ibadah mengunjungi Baitullah di Mekah pada waktu tertentu untuk melaksanakan serangkaian ibadah sesuai tuntunan syariat Islam. Haji wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Beberapa kegiatan utama dalam ibadah haji itu yaitu yang pertama ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, melempar jumrah, dan tahallul. Setiap rangkaian ibadah memiliki makna spiritual yang mendalam. Hikmah seorang muslim melaksanakan ibadah haji yaitu menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan persaudaraan umat Islam sedunia, mengajarkan kesederhanaan dan kesetaraan, mengingat perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya, membersihkan diri dari dosa dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Dalam ibadah haji, seluruh umat Islam mengenakan pakaian ihram yang sederhana tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah seseorang masih bisa dikatakan muslim jika salah satu pondasi tidak terpenuhi? Pertanyaan ini itu sering menjadi pembahasan dalam ilmu akidah dan fikih. Yang pertama, jika tidak memiliki syahadat. Apabila seseorang tidak mengakui atau tidak meyakini syahadat, maka ia tidak dapat disebut sebagai muslim, karena syahadat merupakan dasar keislaman seseorang. Yang kedua, jika meninggalkan sholat.
Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang masih meyakini adanya kewajiban sholat tetapi tidak melaksanakannya karena malas, tetapi mereka itu berstatus muslim, itu merupakan melakukan dosa besar. Namun, apabila seseorang mengingkari kewajiban sholat, maka ia dapat keluar dari Islam. Yang ketiga, jika tidak berpuasa. Seseorang yang tidak berpuasa karena sakit, bepergian jauh, atau memiliki uzur syar'i tidak berdosa. Akan tetapi, jika sengaja meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia berdosa besar. Jika seseorang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka para ulama menyatakan bahwa ia telah menolak salah satu ajaran pokok Islam. Yang keempat, jika tidak membayar zakat. Orang yang wajib zakat tetapi tidak menunaikannya karena kikir atau lalai tetap dianggap muslim, tetapi berdosa besar. Namun, jika ia mengingkari kewajiban zakat, maka ia dianggap menolak ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Yang kelima itu jika belum menunaikan haji. Seseorang yang belum mampu secara ekonomi atau fisik tidak memiliki kewajiban haji dan tetap menjadi muslim yang sempurna keislamannya. Akan tetapi, bagi yang sudah mampu namun sengaja menunda tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia berdosa menurut sebagian besar ulama. Nah, selanjutnya ada penjelasan dengan menggunakan dalil nakli dan akli. Alasan mengapa seseorang itu harus percaya dengan Tuhan. Nah, yang pertama ada pengertian dalil nakli dan akli. Pengertian dalil. Dalil merupakan bukti atau argumen yang digunakan untuk menetapkan suatu kebenaran dalam kajian Islam. Terdapat dua sumber utama dalil dalam tradisi keilmuan Islam, yaitu ada dalil nakli berupa wahyu dan dalil akli berupa akal. Keduanya digunakan secara bersama-sama untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih pengertian dari dalil nakli itu? Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil ini bersifat pasti karena berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai firman Allah dan hadis sebagai sabda Nabi menjadi landasan utama dalam penetapan hukum dan keimanan Islam. Selanjutnya, apa pengertian dari dalil akli? Dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal dan pemikiran manusia atau rasio. Dalil ini menggunakan logika, observasi, dan penalaran ilmiah untuk membuktikan keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil akli bersifat pendukung. Dalil nakli memperkuat keyakinan melalui pendekatan filosofis dan empiris yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Nah, alasan seseorang harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil nakli. Yang pertama, itu Allah adalah pencipta alam semesta. Salah satu alasan utama manusia harus percaya kepada Tuhan adalah karena Allah merupakan pencipta seluruh alam semesta yang ada di seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tur ayat 35-36 yang memiliki arti, apakah mereka tercipta tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak mungkin tercipta dengan sendirinya dan tidak mungkin pula menciptakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, harus ada zat yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Allah mengatur seluruh kehidupan. Allah tidak hanya menciptakan alam semesta saja, tetapi Allah juga mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 31 yang memiliki arti, "Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh kehidupan manusia berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan petunjuk hidup. Manusia membutuhkan pedoman agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, Allah menurunkan para nabi dan kitab suci sebagai petunjuk yang akan digunakan setiap umat manusia. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang memiliki arti kitab Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dengan adanya petunjuk dari Allah, manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya ada manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan kembali kepada Sang Penciptanya. Kepercayaan kepada Tuhan juga penting, karena setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang telah dilakukan di sepanjang kehidupan di bumi ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah dibahas dalam yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan manusia akan kembali kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menerima balasan atas amal perbuatannya yang telah dilakukan di sepanjang kehidupan di bumi. Nah, alasan seseorang harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil akli. Nah, yaitu yang pertama, ada setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui bahwa setiap benda pasti ada yang membuatnya. Contohnya saja sebuah rumah. Rumah tidak mungkin berdiri tanpa tukang dan perancang. Sebuah buku tidak mungkin ada tanpa penulis. Sebuah kendaraan tidak mungkin tercipta tanpa pabrik yang memproduksinya. Jika benda-benda sederhana saja memiliki pencipta, maka alam semesta yang jauh lebih besar dan kompleks tentu memiliki pencipta yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logika ini dikenal sebagai argumentasi sebab akibat atau kausalitas. Sesuatu yang ada pasti memiliki penyebab keberadaan. Alam semesta tidak mungkin muncul begitu saja tanpa adanya penyebab utama. Yang kedua, yaitu keteraturan alam semesta menunjukkan adanya pengatur. Alam semesta berjalan dengan sangat teratur. Matahari terbit dan terbenam pada waktunya. Planet-planet bergerak pada orbitnya. Pergantian siang dan malam terjadi secara teratur. Tubuh manusia juga bekerja dengan sistem yang sangat kompleks dan teratur. Keteraturan tersebut menunjukkan adanya zat yang maha mengatur. Jika tidak ada pengatur, maka alam semesta akan berada dalam kekacauan.
Sebagaimana sebuah jam menunjukkan adanya pembuat jam, maka keteraturan alam semesta menunjukkan adanya Tuhan yang Maha Mengatur. Yang ketiga, yaitu fitrah manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk percaya kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya. Dalam keadaan sulit atau bahaya, manusia seringkali secara spontan berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap Tuhan merupakan bagian dari fitrah atau naluri dasar manusia. Dalam Islam, konsep fitrah dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, bahwa manusia diciptakan dengan kecenderungan untuk mengenal dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, adanya nilai moral dalam kehidupan. Manusia mengenal konsep baik dan buruk, adil dan zalim, jujur dan bohong. Akal manusia memahami bahwa kejujuran lebih baik daripada kebohongan dan keadilan lebih baik daripada kezoliman. Pertanyaannya, dari mana standar moral tersebut berasal? Keberadaan nilai moral yang bersifat universal menunjukkan adanya sumber nilai yang lebih tinggi dari manusia, yaitu Tuhan. Tanpa adanya Tuhan, akan sulit menjelaskan mengenai mengapa manusia harus berbuat baik dan menghindari sesuatu yang merupakan kejahatan. Yang kedua, ada keterbatasan manusia menunjukkan adanya zat yang maha sempurna. Manusia memiliki banyak keterbatasan. Manusia bisa sakit, lupa, lemah, dan akhirnya manusia bisa meninggal dunia. Karena keterbatasan tersebut, akal manusia menyimpulkan adanya zat yang tidak memiliki keterbatasan, yaitu Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Dalam Islam, sifat-sifat kesempurnaan tersebut dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Maka dari itu, seseorang harus percaya kepada Tuhan, karena keberadaan Tuhan dapat dibuktikan melalui dalil nakli maupun dalil akli. Dalil akli itu dari Al-Quran menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemberi petunjuk bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini, bahkan di alam semesta ini. Sementara itu, dalil akli menunjukkan bahwa alam semesta yang teratur keberadaan moral, fitrah manusia, dan prinsip sebab akibat merupakan bukti rasional adanya Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, manusia memperoleh pedoman hidup, ketenangan jiwa, tujuan hidup yang jelas, serta dorongan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, keimanan kepada Tuhan menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam merupakan ilmu yang membahas cara, pendekatan, dan langkah-langkah yang digunakan untuk memahami serta mengkaji ajaran Islam secara sistematis dan ilmiah. Studi Islam tidak hanya mempelajari ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, tetapi juga mengkaji bagaimana ajaran tersebut dipahami, diterapkan, dan berkembang dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Dengan adanya metodologi yang tepat, kajian Islam dapat dilakukan secara lebih objektif, mendalam, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Islam sendiri dibangun di atas 5 pondasi utama yang dikenal sebagai rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kelima rukun tersebut menjadi dasar kehidupan seorang Muslim dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia.
Syahadat merupakan fondasi utama yang menentukan keislaman seseorang, sedangkan sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan bentuk pengamalan keimanan yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Meninggalkan salah satu rukun Islam tidak serta-merta mengeluarkan seseorang dari Islam selama ia masih meyakini kewajibannya, tetapi hal tersebut dapat mengurangi kualitas keimanan dan termasuk perbuatan dosa apabila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, selain itu, kepercayaan kepada Tuhan juga menjadi dasar utama dalam kehidupan manusia. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan melalui dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli yang bersumber dari akal dan logika. Dalil nakli menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemberi petunjuk bagi seluruh makhluk hidup. Sementara itu, dalil akli menunjukkan bahwa keteraturan alam semesta, prinsip sebab akibat, fitrah manusia, dan keberadaan nilai moral merupakan bukti rasional adanya Tuhan. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia memperoleh pedoman hidup yang jelas, ketenangan jiwa, tujuan hidup yang bermakna, serta dorongan untuk senantiasa berbuat baik. Secara keseluruhan, metodologi studi Islam membantu manusia memahami adanya ajaran Islam secara benar. Rukun Islam menjadi dasar pengalaman ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi fondasi utama yang melandasi seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Ketiganya berkaitan dalam membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia, sehingga mampu mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.